Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 8. Materi pertama kita adalah tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan, kelancaran dalam belajar. Berdoa dipersilahkan. Langsung saja ya, kita mulai. Untuk kali ini, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan, menjaga sistem gerak. Kemudian, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama ini adalah gerak. Pada gerak lurus sendiri itu adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Yang berkaitan dengan gerak lurus di sini harus paham dengan jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah panjang lintasan. Sementara perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang nilainya menyatakan suatu perpindahan tetapi tanpa arah. Kalau perpindahan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang nilainya menyatakan suatu perpindahan tetapi dengan arah. Di sini ada contohnya. Kalau jarak itu dari A ke B, ya, itu tanpa arah, besarannya besaran skalar. Kalau perpindahan di sini dengan arah, yaitu besaran vektor. Selanjutnya coba kita perhatikan di sini. Ini adalah contoh berapa jarak yang ditempuh oleh anak yang sedang berlari ini. Kalau jarak besaran skalar, ini anak sedang berlari dari A, kemudian ke O, ke B, kembali ke C, di sini ya, C-nya ini kurang ke kiri sedikit, ya. Kalau besaran skalar itu tinggal menjumlahkan. Jadi dijumlahkan, anak dari A ke O itu jaraknya 5, dari O ke B itu 5, ya. Kemudian dari B ke C itu 6. Maka kita tinggal menjumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 16. Sedangkan untuk perpindahannya, perhatikan kalau perpindahan itu adalah kedudukan akhir ini dikurangi kedudukan awal. Kedudukan akhirnya anak ini pindah dari B ke C, berarti kedudukan akhirnya di C. C itu adalah min 1. Kedudukan awalnya dimulai dari A, yaitu min 5, berarti min 1 min 5, ya. Ini min kali min plus, berarti min 1 plus 5 sama dengan 4, sehingga perpindahannya adalah 4. Paham? Oke. Sama dengan yang ini, ya. Yang ini juga sama. Oke. Ini contoh soalnya. Sebuah benda, sebuah pesawat bergerak mendatar ke arah timur sejauh 130 km, membelok ke arah selatan sejauh 80 km, dan akhirnya membelok ke arah barat 70 km. Sampai kota berhenti. Berapakah jarak yang ditempuh pesawat dan berapa perpindahan pesawat itu? Tadi ya, untuk menghitung jarak kita jumlahkan semuanya saja. 130 kilo plus 80 plus 70 sama dengan 280. Ini jarak yang ditempuh. Bagaimana perpindahannya?
Perpindahannya itu adalah dari kedudukan akhir ini tadi ke timur, kemudian ke selatan, kemudian ke barat. Nah, perpindahannya itu di sini. Dari barat ini mau masuk ke mojok, di sini adalah tenggara. Ya. Ini dari sini kita bisa lihat dengan secara matematika, bisa dilihat jaraknya ini garis miring ya. Masih ingat di kelas 7 atau di SD bahwa untuk mencari garis miring ini kita menggunakan rumus Pitagoras ya, yaitu 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat sama dengan S yang ditempuh di sini. Oke, setelah dihitung ini ketemu 100 km. Jadi perpindahannya adalah 100 km ke arah tenggara. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke kelajuan dan percepatan. Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh benda dibagi waktu yang diperlukan. Kelajuan rata-rata sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Secara matematis dirumus dengan V sama dengan S per T. Dengan V adalah laju rata-rata dengan satuan meter per detik, S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter, dan T adalah waktu yang diperlukan dengan satuan detik. Nah, kecepatan rata-rata merupakan perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Kecepatan rata-rata dilambangkan dengan V sama dengan delta X per delta T. Delta X itu adalah selisih antara X2 dikurangi X1. Dan delta T adalah selisih antara T2 dikurangi T1. Delta X sendiri adalah perpindahan dalam satuan meter, dan delta T atau T itu adalah waktu dalam satuan detik. Satuan kecepatan dalam sistem internasional atau SI adalah meter per detik atau meter per sekon. Ini contoh soalnya. Dinda Eta menaiki bis dari rumah ke sekolah, naik bis ya, berjarak sekitar 20 km dengan waktu 2 jam perjalanan. Maka berapakah kecepatan rata-rata dari bis yang ditumpangi oleh Dinda Eta tadi? Jadi cara menjawabnya diketahui, ditanya, jawab. Yang diketahui apa di sini? S, jaraknya 20 km. Karena sistem dalam SI itu adalah meter per detik, maka kilometer kita ubah menjadi meter. Dengan waktu 2 jam perjalanan, waktu itu ditulis dengan lambang T, 2 jam. 2 jam itu kita ubah menjadi detik sama dengan 7.200 sekon atau detik. Kemudian ditanya kecepatan rata-rata atau V. Maka jawabnya V sama dengan S per T. Ya, pakai rumus yang tadi. S-nya 20.000 meter dan T-nya 7.200 sekon. Jadi V-nya ketemu 278 meter per detik. Nah, jadi kecepatan rata-rata bis itu adalah 278 meter per detik dalam dalam jarak 20 km. Oke. Untuk percepatan di sini dilambangkan dengan A. Perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. A adalah delta V per delta T. Delta V itu adalah VT min V0 per T. T-nya di sini delta T itu VT per atau T2 min T1. Ya. Oke.
Itu untuk percepatan. Untuk selanjutnya perhatikan gerak lurus. Yang kita masuk ke gerak lurus. Gerak lurus ada dua macam, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus beraturan itu adalah contohnya gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Di sini contohnya speedometer ini, ya, di mana mobil ini berjalan, ya, dengan percepatan tetap, tidak ada perubahan. Kalau gerak lurus berubah beraturan, contohnya pada gerak benda lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan. Perhatikan di sini, ini ada perubahan kecepatannya. Ya, ini juga speedo pada gerak lurus berubah beraturan, ada perubahan percepatannya. Oke, ini grafiknya, grafik untuk gerak lurus beraturan. Perhatikan di sini, ya. Kemudian yang ini grafik gerak lurus berubah beraturan. Kalau berubah beraturan berarti ada kata-kata dipercepat atau diperlambat. Kalau dipercepat ini seperti ini grafiknya. Kalau diperlambat ini arahnya turun. Ya. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.